Apalagi yang mampu menandingi kehebatan negeri yang bahkan kesalahannya dikemas sebagai kebajikan. Para pendiri bangsa ini mendeklarasikan kemerdekaan pada 4 Juli 1776 dengan slogan agung bahwa semua orang diciptakan setara. Namun, di balik retorika luhur itu, fondasi ekonominya dibangun oleh puluhan juta budak dari Afrika yang diangkut secara paksa dalam kapal-kapal pengap, menjadikan perkebunan kapas dan tembakau di selatan berkembang pesat di atas keringat dan darah manusia yang tak pernah digaji. Para imigran Eropa, Inggris, Spanyol, Prancis, dan Portugal datang untuk mengklaim tanah yang sebelumnya dihuni oleh penduduk asli Amerika. Inilah akar dari negeri kebebasan, sebuah simfoni perbudakan, penjajahan, dan eksploitasi. Kini, Amerika adalah puncak peradaban modern. Ketika negara lain sibuk mencari jalan damai, Amerika sudah lebih maju, membawa damai dengan bom. Sebuah inovasi moral yang tidak semua bangsa mampu memahami. Dunia menyebutnya agresi, tetapi itu hanya karena dunia belum cukup cerdas untuk memahami definisi baru tentang cinta kasih versi Washington. Setidaknya 469 intervensi militer telah dilakukan sejak 1798 hingga 2022. Antara 91 hingga 22 saja, Washington melancarkan 251 operasi militer, mencakup hampir seluruh negara Amerika Latin, Karibia, dan negara sebagian besar Afrika. Ketika Amerika marah, itu bukan kemarahan, itu kepedulian global. Sementara pemboman Amerika melebihi total Perang Dunia Kedua. Bukan invasi, melainkan pendidikan demokrasi jarak jauh. Dikirim melalui rudal, diterima sebagai puing. Satu ledakan, dua nilai sekaligus, kebebasan dan keamanan. Efisien. Di Irak 2003, AS menginvasi dengan dalih senjata pemusnah massal yang tak pernah terbukti. Dari 250.000 orang kehilangan nyawa, infrastruktur hancur, dan kekosongan kekuasaan justru membuka jalan bagi kebangkitan ISIS. Biaya perang melebihi 270 miliar dolar, sementara ekonominya Irak turun sekitar 50%. Namun, jangan khawatir, di tengah puing dan mayat, demokrasi tetap ditegakkan. Di Afghanistan 2001 hingga 2021, perang terpanjang dalam sejarah Amerika, menewaskan lebih dari 230.000 orang dan menghabiskan lebih dari 211 miliar dolar. Penarikan pasukan yang kacau membuat Taliban kembali merebut kekuasaan hanya beberapa hari setelah Amerika pergi, menghancurkan semua pencapaian selama 2 dekade. Amerika datang dengan janji memburu Al-Qaeda, lalu meninggalkan Afghanistan dalam keadaan yang persis seperti semula, atau lebih buruk. Hukum internasional untuk bangsa lain. Amerika cukup tunduk pada kepentingannya sendiri, bukan kontradiksi, melainkan hak istimewa peradaban unggul. Dalam logika Amerika, inkonsistensi adalah fleksibilitas tertinggi. Di satu sisi, Amerika menggembar-gemborkan demokrasi dan HAM. Di sisi lain, Amerika mendukung sekutu yang melanggar HAM dan memveto resolusi Gaza di PBB. Lihat para tokohnya. Donald Trump mengajarkan bahwa diplomasi tak perlu rumit. Cukup lantang, cukup yakin, cukup arogan, dunia akan mengikuti. Jika tidak, dunialah yang salah. Amerika tak menunggu legitimasi, ia menciptakannya. Tak menunggu persetujuan, ia mendefinisikannya. Komunitas internasional adalah siapapun yang setuju dengan Washington. Dan jangan lupakan sisi lain dari keunggulan ini. Amerika dengan murah hati membiayai ribuan beasiswa setiap tahun. Dan program-program lain mengalirkan dana miliaran dolar untuk mencetak cendekiawan, doktor, ilmuwan dari seluruh penjuru dunia. Mereka belajar di kampus-kampus megah dengan laboratorium canggih, perpustakaan tak terbatas, dan dosen-dosen terkemuka, juga endorse dari berbagai macam lembaga pendanaan. Hasilnya, sebagian besar dari mereka secara sukarela menjadi pengamplifikasi setiap narasi Amerika. Mereka pulang ke negara asal lalu mengajar, menulis, berbicara bahwa Amerika adalah puncak peradaban modern, bahwa nilai-nilai kebebasan hanya bisa diajarkan oleh Washington, bahwa intervensi militer pada hakikatnya adalah kemanusiaan. Mereka tidak menyadari atau memilih tidak menyadari bahwa beasiswa adalah bentuk soft power yang paling halus, membeli loyalitas intelektual tanpa perlu mengeluarkan senjata. Media Amerika tidak sekadar memberitakan, tetapi membentuk realitas. Yang terjadi bukan yang benar-benar terjadi, melainkan yang diberitakan. Tingkat kreativitas yang melampaui fiksi. Dan muncullah Hollywood, pabrik mimpi paling canggih yang pernah ada.
cukup duduk di bioskop tanpa perlu menginjakkan kaki di Amerika, kita sudah merasa melihat segalanya. Hollywood menghadirkan kesadisan dengan balutan sinematografi yang memukau, aksi yang mendebarkan, romantisme yang mengharu, bahkan penyimpangan moral pun dikemas menjadi sesuatu yang terasa indah, lumrah dan patut diacungi jempol. Disinilah kehebatan sejati Amerika. Bukan hanya menaklukkan dunia dengan bom, tetapi juga menaklukkan selera, imajinasi, dan hati nurani umat manusia melalui layar lebar. Sebuah adegan pembantaian bisa terasa seperti epic. Sebuah hubungan yang menyimpang bisa terasa romantis. Sebuah kebohongan besar bisa terasa sebagai kebenaran. Hollywood adalah bukti bahwa Amerika tak perlu memaksa dunia untuk setuju. Cukup membuat dunia ingin menjadi seperti yang mereka tonton. Dan siapa yang tak bingung? Vietnam yang dulu lantak oleh Napalm dan Agent Orange, Hiroshima dan Nagasaki yang lenyap dalam sekedip mata oleh 2 bom atom. Semua itu, kata Amerika, adalah harga yang harus dibayar untuk pembangunan peradaban. Peradaban yang damai, tentu saja damai dengan cara dibom, damai dengan cara dibakar, damai dengan cara dihancurkan hingga tak tersisa. Sungguh sebuah logika yang membuat akal sehat terperangah. Namun itulah keindahan tertinggi dari narasi peradaban ala Amerika. Tak perlu masuk akal, yang penting terdengar heboh, seolah-olah dunia berhutang budi kepadanya. Umat manusia patut bersyukur. Tanpa Amerika, siapa yang akan menentukan siapa yang baik, siapa yang jahat? Siapa yang memastikan nilai universal tetap selektif? Siapa yang menjaga agar kekuasaan tampak seperti kebenaran? Amerika bukan negara. Amerika adalah definisi. Dan definisi itu selalu benar. Karena Amerika lah yang menulisnya.